Happy weekend guys, welcome back to Radiance. Masih dalam edisi libur sekolah nih. Gimana liburan kalian guys? Kalau kalian gak kemana-mana, gue encourage kalian untuk ikutan student sale yang bisa kalian ikutin antara hari Rabu sampai hari Sabtu. Bebas, kalian bisa pilih harinya. Dan pastinya di hari Minggu kita ada ibadah onsite di Pasir Koja 58, Bandung Utara dan juga Kopo. Dan khusus di momen liburan kali ini, tanggal 5 dan 6 Juli, kita akan ngadain student camp. Siapa di sini yang udah daftar? See you there ya guys pokoknya. Pokoknya buat kalian yang ketinggalan update nih seputar kegiatan-kegiatan kita, langsung aja kalian follow Instagram kita di @grabsing untuk dapetin semua info yang kalian perluin. Sekarang sebelum masuk dalam ibadah, kita mau sama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini atau langsung aja scan QR code yang ada di layar kalian. Selamat memberi. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapin hati kita dan posisi duduk terbaik kalian untuk beribadah. Dan jangan lupa siapin roti dan anggur perjamuan juga karena ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Enjoy the service guys! Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala, hati kami naikkan syukur kami Tuhan.
kita akan masuk di dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib yang menebus dosa kita. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Adapun perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, mari kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita, dan mari kita juga mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur, karena kasih Allah yang sangat besar yang dinyatakan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur Engkau telah menebus kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Raja di atas segala raja yang sangat mengasihi kami, yang kesetiaannya ada di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, kami berdoa. Amin. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Halo teman-teman semua, welcome back di ibadah online khusus pelajar Radiance. Kita mengucap syukur kalau tadi bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Karena kita juga tahu bahwa Yesus telah menebus hidup kita dan hari ini kita bisa hidup dengan penuh pengharapan. Kita bisa menjalani hidup kita karena ada purpose yang daripada Allah. Nah, gak kerasa banget ya teman-teman. Ternyata kita udah masuk ke bulan Juli. Udah 6 bulan aja tahun 2023 berlalu. Semoga nih resolusinya kalian masih on track. Yang sempat nulis mau hidup lebih sehat, semoga udah rutin olahraga, udah bisa jaga pola makan sehat. Atau yang tulis di awal tahun, mau rutin untuk saat teduh. Semoga sekarang udah jadi habit dan strikes di YouVersionnya itu udah sampai 100 petir gitu ya, 100 strikes. Tapi buat kamu yang belum on track, tenang aja masih ada kesempatan. Jangan menyerah dulu nih, masih ada 6 bulan lagi. Jadi ini adalah checkpoint
checkpoint untuk kalian perbaiki lagi disiplinnya kalian dan mulai berjuang lagi dengan resolusinya kalian. Keep on fighting teman-teman. Dan jangan lupa juga berapa hari lagi kita akan ada student camp. Jadi pasti banyak dari kalian sudah mendaftarkan diri. Tapi kalau masih belum, coba deh cek at GrabSync. Siapa tahu masih ada slot yang tersedia buat teman-teman semua. Jangan lupa kita bakal ketemu di tanggal 5 sampai 6 di student camp nanti. Mari kita sebelum mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, biar kami bisa menerima apa yang hari ini akan disampaikan dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, di awal bulan Juli ini kita mau bahas tentang ABCD. Apa itu ABCD? A Bridge Called Discipline. Jadi kalau disingkat tadi ABCD. Dan lebih spesifiknya lagi kita mau lihat dari kehidupan Daniel. Kalau kita baca di Daniel 6, awal dari perikopnya itu menceritakan tentang sistem pemerintahan yang ada. Jadi ada seorang raja nih yang baru naik tahta, yaitu adalah Raja Darius. Dan Raja Darius di awal pemerintahannya itu dia mengangkat ada 120 kepala daerah. Dan di atas 120 kepala daerah itu ada 3 pejabat tinggi. Nah, Daniel itu salah satu dari 3 pejabat tinggi di kerajaan itu. Mungkin kalau hari ini dibawa ke konteks Indonesia, kita tahu ya teman-teman ada wali kota. Wali kota itu memimpin kota. Kemudian di atasnya wali kota ada gubernur yang memimpin provinsi. Baru di atasnya gubernur ada presiden yang memimpin negara. Jadi kurang lebih kalau kita bayangin di kondisi Indonesia, posisi Daniel itu kayak gubernur deh. Kayak gubernur, tapi di negara itu cuma ada 3 wilayah. Dan di atasnya langsung kepada presiden. Atau kalau di konteks pada saat itu adalah Raja Darius. Otomatis semua orang pasti tahu nih sama Daniel. Karena pejabat tingginya cuma ada 3 di kerajaan itu. Pasti dia terkenal banget. Nah, lebih spesialnya lagi, Daniel itu mau diangkat raja sebagai orang kepercayaan yang bakal mengawasi seluruh kerajaan. Jadi posisinya tadi udah cuma ada 3 pejabat tinggi, dia lebih tinggi lagi daripada mereka semua. Tapi kalau kita baca di ayat 5, pejabat tinggi lainnya bareng sama kepala daerah lain-lainnya itu pada cari cara biar Daniel bisa dihukum dan turun dari jabatannya. Mereka tuh nggak mau Daniel naik lebih tinggi lagi. Makanya mereka cari-cari, aduh gimana ya biar Daniel ini bisa jatuh, biar dia dihukum gimana caranya. Nah, tapi kalau kita lihat nih di ayat 5 dibilang gini. Daniel 6 ayat 5 dibilang para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Wow, mereka semua udah kerjasama coba cari kesalahan-kesalahannya Daniel. Tapi mereka nggak bisa nemuin apa-apa. Karena dibilang Daniel itu orangnya setia dan mereka nggak bisa nemuin ada kesalahan apapun. Keren banget sosok Daniel ini. Dan kalau kita lanjut lagi, akhirnya si petinggi-petinggi itu udah kehabisan cara. Akhirnya mereka bilang gini, wah cuman ada satu cara nih yang bisa jatuhin Daniel. Yaitu adalah kita usulin kepada raja biar bikin peraturan di negeri ini. Supaya semua orang yang ada di negeri tersebut cuman boleh memohon atau meminta sesuatu kepada raja aja. Gak boleh kepada yang lain selama 30 hari ke depan. Jadi kalau ada yang melanggar, dia bilang dia harus dimasukin ke dalam gua singa. Itu hukumannya. Kenapa mereka usulin itu? Kenapa petinggi-petinggi itu memutuskan untuk go with that plan? Karena mereka tahu disiplin rohani yang Daniel lakuin, dia selalu berdoa setiap hari ke Tuhan. Makanya karena mereka nggak nemuin apapun yang salah di pekerjaan Daniel, mereka mau menjatuhkan Daniel lewat disiplin rohaninya. Terus kemudian mereka juga sampaikan kepada raja dan Raja Darius saat itu setuju. Dia tuh nggak tahu nih, Raja Darius nggak tahu kalau sebenarnya petinggi-petinggi ini lagi coba buat menjebak Daniel. Langsunglah hari itu peraturan baru berlaku dan Daniel waktu dengar ada peraturan baru itu, dia ngelakuin sesuatu. Nih kita bisa baca di Daniel 6 ayat 11. Dibilang gini, mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya, di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel pulang dan berlutut berdoa serta memuji Allah 3 kali sehari teman-teman. Seperti yang biasa dilakukannya. Dibilang seperti yang biasa dilakukannya. Berarti ini habit yang Daniel punya. Dia punya disiplin rohani yang udah jadi habit dalam kehidupannya. Singkat cerita, Daniel dibawa oleh petinggi-petinggi dan dia ditangkap. Jadi waktu dia ternyata melanggar, dia ditangkap. Dan waktu Raja Darius tahu ternyata Daniel nih yang ditangkap. Raja tuh sedih banget. Dan dia coba cari cara biar bisa lepasin Daniel dari hukuman dilempar ke gua singa.
Tapi raja nggak berhasil nemuin caranya karena peraturan itu dibuat dengan undang-undang yang nggak bisa dibatalin. Akhirnya Daniel dilemparkan ke gua singa dan raja di situ berkata gitu kepada Daniel, semoga Allahmu yang kau sembah dengan setia, dialah yang kiranya melepaskan engkau. Jadi raja berharap biar kiranya Tuhan yang selama ini Daniel sembah itu yang bakal menyelamatkan Daniel dari hukuman tersebut. Dan besok paginya cepet-cepet si raja itu datang ke gua singa. Dia udah tidur yang gak tenang, dia cepet-cepet pengen cek keadaannya Daniel. Dan ternyata Daniel masih hidup gitu. Raja panggil Daniel, kemudian Daniel meresponi raja. Daniel bahkan bilang ke raja gini, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut dari semua singa yang ada di situ. Wah, itu raja seketika itu juga langsung sukacita banget. Dia dengar berita itu, dia seneng banget. Dia langsung perintahin, ayo tarik Daniel keluar dari gua singa gitu. Dan justru raja malah memerintahkan biar petinggi-petinggi yang tadi coba menjerumuskan Daniel ke gua singa, malah dimasukin ke dalam gua singa sekarang. Mereka dimasukin ke dalam sana dan mereka semua dimakan oleh singa-singa yang ada, bahkan tidak bersisa gitu. Wow, sebuah plot twist. Dari tadi Daniel dijebak, sekarang orang-orang yang menjebak Daniel malah yang kena hukumannya. Tapi teman-teman, mungkin sampai sini kita mikir, kenapa ya raja khawatir banget dan sedih waktu dengar Daniel mau dihukum karena peraturan yang dia setujui? Jawabannya, karena Daniel adalah orang kepercayaan raja, orang yang diandalkan raja. Terus mungkin kita mikir lagi, kenapa sih raja pilih Daniel? Nah, jawabannya ada di Daniel 6 ayat 4. Dia bilang gini, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Raja pilih Daniel karena Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah lainnya. Kenapa Daniel bisa melebihi mereka semua? Karena dibilang Daniel punya roh luar biasa, roh yang luar biasa atau bahasa Inggrisnya excellent spirit. Nah, kenapa Daniel punya roh yang luar biasa? Itu yang bakal kita bahas hari ini. Karena yang pertama, Daniel disiplin dalam pekerjaannya. Teman-teman, Daniel disiplin mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. He is a man of work. Kalau tadi kita lihat di ayat 5, dibilang para pejabat tinggi itu dan kepala daerah mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak menemukan alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Dibilang bahwa ia setia, teman-teman. Dibilang ia setia. Daniel adalah orang yang setia dalam pekerjaannya. Sampai-sampai gak ditemuin kesalahan apapun yang dilakuin Daniel. Teman-teman, sama kayak kalau kita di sekolah punya temen yang dia tuh rajin belajar dan memang dia gak pernah nyontek juga. Dia tuh udah melatih dirinya buat punya disiplin belajar. Jadi ya dia gak perlu nyontek pas ujian. Dia jadi bisa punya integritas waktu lagi ngerjain ujian karena dia udah punya disiplin dalam belajar. Nah, sama juga dengan Daniel. Dia melatih dirinya biar punya disiplin dalam hal yang dia kerjain. Jadi kalau raja minta dia kerjain A, dia disiplin dan setia ngerjain hal tersebut. Kemudian raja tambah kerjain B, dia juga tetap setia dan disiplin dalam mengerjakan hal B tersebut. Jadi kalau kita mau punya excellent spirit, roh yang luar biasa, kita harus latih diri kita buat punya disiplin dalam hal yang kita kerjakan. Kalau Tuhan tempatin kita hari ini di sekolah, latihlah diri kamu buat punya disiplin belajar. Disiplin masuk sekolah nggak terlambat. Mungkin banyak ya yang aduh kayaknya kalau masuk sekolah habis liburan jadinya sering terlambat. Nah, nanti di next masuk sekolah nih, jangan terlambat. Kita latih diri kita buat disiplin gak terlambat. Atau kalau Tuhan tempatin kamu hari ini ada di tengah-tengah keluarga yang ada, latihlah disiplin kamu untuk disiplin kabarin orang tua waktu kamu pergi keluar. Oh ya, maaf Pak, aku bakal pulang jam segini ya, naik ini ya. Jadi orang tua kamu aware kamu kemana. Atau kamu juga bisa latih disiplin buat spend time ngobrol sama keluarga kamu. Mungkin kamu udah sibuk sekolah, seharian udah capek. Tapi waktu kamu makan malam atau kamu lagi duduk bareng, kamu bisa share apa yang kamu alamin hari itu. Dan akhirnya kalian bisa semakin dekat sebagai satu keluarga. Atau kalau hari ini kamu punya geng pertemanan nih. Latihlah disiplin kamu juga buat jaga kata-kata. Jaga obrolan kamu biar gak cuman gosip doang. Kesana sih wah gosip terus ini terkenal banget si geng gosip gitu. Atau omongan kamu kasar banget si geng kasar gitu. Ketahuan banget sama semua orang. Jangan sampai kamu justru melatih diri kamu untuk hal yang tidak baik. Tapi justru disiplinlah buat saling membangun satu sama lain. Obrolannya kamu, tindakannya kamu mencerminkan Kristus. Dan itu tadi poin yang pertama. Dan kemudian poin yang kedua. Daniel disiplin dalam kehidupan rohaninya. Teman-teman, kalau yang pertama tadi Daniel disiplin dalam pekerjaannya, yang lebih penting daripada itu Daniel juga disiplin dalam kehidupan rohaninya. Itu yang membuat dia punya roh yang luar biasa. He is a man of prayer. Kita bisa lihat di Daniel 6 ayat 11.
Dibilang mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dibilang 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dibilang kalau 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, memuji Tuhan. Seperti yang biasa dia lakukan. Jadi dia disiplin membangun kehidupan rohaninya. Dia terus melatih dirinya buat punya disiplin berdoa setiap hari 3 kali. Atau 3 kali dalam sehari. Teman-teman ingat ya, bukan 3 kali seminggu. Ingat ya, bukan 3 kali seminggu. Mungkin ada sebagian kita yang mikir, oh 3 kali seminggu sih gampang ya. Saya kalau ke gereja juga sekali ikut ibadah itu ada doa buka khotbah, ada doa tutup khotbah, ada doa berkat. Wah udah sama nih kayak Daniel, udah 3 kali. Bukan ya, ingat ya Daniel lakuin itu 3 kali sehari. Dalam sehari dia berdoa sebanyak 3 kali. Guys, melatih disiplin rohani itu memang gak gampang. Tapi waktu kamu belajar lakuinnya dari masa-masa SMP, dari SMA, kamu akan terbiasa dan kamu akan bawa itu jadi sebuah habit sampai kamu kuliah, kerja, bahkan sampai berkeluarga nanti. So, kita bisa latih diri kita buat punya disiplin rohani. Kita bisa bangun disiplin buat saat teduh, buat rutin berdoa, buat rutin ambil waktu worship pribadi. Dan ini semua kamu bisa bangun di rumah. Tadi di ayatnya dibilang Daniel pulang ke rumahnya di kamar. Bukan di tempat lain, di rumahnya di kamar. Dan kamu juga bisa memulai ini semua dari kamarnya kamu. Dari rumahnya kamu. Disiplin rohani itu harus kamu bangun mulai dari kamarnya kamu. Jadi bukan di gereja aja, tapi justru setiap hari di kamar kamu harus bangun relasi dengan Tuhan. Kalau kita udah lihat dari kehidupan Daniel, dia disiplin dalam segala hal, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Emang kenapa sih penting buat punya disiplin? Kenapa penting buat punya disiplin? Karena yang pertama, disiplin is a bridge to a better you. Maksudnya gimana? Teman-teman, disiplin is a bridge to bring you to a better version of yourself. Kalau kita tahu fungsi dari jembatan, itu buat menghubungkan satu area dengan area yang lain. Makanya ada jembatannya. Kalau kita tahu jembatan Suramadu, jembatan itu menghubungkan antara Surabaya dengan Madura. Jembatan itu sebagai penyambungnya. Nah sama dalam kehidupan kita juga, jembatan antara keadaan diri kita hari ini dengan keadaan diri kita yang kita harapin, nah itu jembatannya itu disebut dengan disiplin. So kalau kamu mau terus buat berkembang, jadi versi terbaik dari diri kamu, salah satu kuncinya adalah ayo latih disiplin. Kalau kamu udah lihat hasil rapot nih, misalkan kemarin baru bagi rapot, kenaikan kelas, oh ya hasilnya lihat, oh ya masih ada nilai yang kurang bagus, kurang maksimal. Kamu bisa ambil komitmen buat disiplin belajar lebih lagi. Kamu bisa coba buat disiplin belajar setiap hari selama 1 jam, 2 jam, atau kamu disiplin untuk review apa yang tadi baru diajarin di kelas setiap kali pulang sekolah. Waktu kamu disiplin, kasih tenaga waktu lebih untuk belajar, kamu bakal lihat nilai kamu pasti lebih maksimal. Nilai kamu akan lebih baik. Atau kalau kamu tahu kamu tuh orangnya butuh les tambahan di luar sekolah. Tapi selama ini ikut lesnya masih bolong-bolong. Semaunya aja kalau lagi mood les, kalau enggak pulang, istirahat. Nah yuk sama-sama latih disiplin buat komit ikut les. Waktu kamu disiplin pasti kamu lihat hasil yang berbeda. Atau mungkin di sisi lain kalau kamu sadar sekarang ini kayaknya kamu orangnya cukup gampang marah. Atau orang suka bilang kamu itu sumbu pendek. Nah, kamu bisa latih disiplin buat gak gampang emosi. Kamu bisa latih diri kamu buat gak langsung react terhadap sesuatu. Tapi kamu bisa cerna dulu, kemudian kamu respon dengan cara yang baik. Ini sulit, I know it gitu ya. Tapi waktu kamu disiplin buat latih ini, kamu akan lihat karakter kamu juga berubah semakin baik. Dan waktu karakter kamu terus diperbaharui, kamu bakal lihat a better version of you. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa penting untuk belajar disiplin? Disiplin is a bridge to share good news to others. Teman-teman, ini menarik banget. Waktu Daniel disiplin dalam kerohaniannya, Daniel disiplin dalam pekerjaannya, ternyata orang-orang sekitar itu memperhatikan dia. Orang-orang tuh lihat, oh notice nih Daniel tuh selalu lakuin ini. Bahkan disiplin yang Daniel punya itu yang sebetulnya membuka jalan buat orang-orang kenal Tuhan. Kalau kita lihat di Daniel 6 ayat 27, dibilang, bersama ini aku memberi perintah bahwa di seluruh kerajaan yang aku kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allah Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Teman-teman, di ayat ini adalah kata-katanya Raja Darius. Dia sampaikan waktu setelah peristiwa Daniel diselamatkan dari gua singa. Kemudian Raja Darius declare ini ke seluruh negerinya. Orang yang sama loh teman-teman, yang tadi setuju biar orang-orang hanya meminta permohonan kepada Raja, berubah
Karena dia lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya Daniel. Dia lihat Tuhan memberi perlindungan untuk Daniel di dalam gua singa. Semua singa yang ada gak ada yang makan Daniel atau melukai Daniel karena ada malaikat Allah yang menutup semua mulut singa itu. Dia lihat wow amazing banget apa yang Tuhannya Daniel lakukan. Dan itu semua juga bisa terjadi karena Daniel mengenal Allah yang hidup. Daniel disiplin membangun relasinya dengan Tuhan dan dia kenal dengan Tuhan. Makanya dia bisa punya iman kalau Tuhan yang akan melindungi dia di tengah-tengah pencobaan yang ada. Lewat disiplin yang Daniel bangun, Tuhan dapat bekerja secara luar biasa dalam kehidupannya. Dan orang-orang di sekitar Daniel bisa lihat kalau hidup Daniel itu beda. Karena dia menyembah Allah yang hidup. That's the key. Dia menyembah Allah yang hidup. Dan kamu juga sebetulnya menyembah Allah yang hidup. You know Him. It's just your choice gitu hari ini untuk apakah kamu mau membangun disiplin rohani, membangun relasi dengan Tuhan atau tidak. Waktu hari ini kamu melatih disiplin rohani, disiplin dalam hal yang kamu kerjakan, orang-orang di sekitar kamu bisa lihat ada hal yang beda dalam diri kamu. Orang-orang akan curious dan di situ mereka akan tanya, kamu kok beda ya? Dan di situ kamu bisa share tentang Kristus. Kamu bisa share kalau hidup kamu itu bukan miliknya kamu lagi, tapi miliknya Tuhan. Kamu bisa punya integritas waktu lagi ujian karena kamu tahu Tuhan beserta dengan kamu. Tuhan yang akan memberikan kamu kemampuan untuk mengerjakan ujian itu dengan jujur. Kamu hari ini punya teman-teman yang saling dukung satu sama lain karena kamu memang tahu kalau Tuhan mengutus kamu ke tengah dunia bukan untuk bergosip, bukan untuk membawa hal yang buruk, tapi untuk membawa terang. Bukan untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Your life will be different from the world. You are in the world, but you are not transforming according to the standard of the world. But you are transforming your life according to the standard of Christ. Kamu bertransformasi, kamu diperbaharui sesuai dengan standarnya Kristus. Ada satu ayat sebagai penutup hari ini yang bagus banget di Ibrani 12 ayat 11. Saya bakal bacain dalam bahasa Inggrisnya di Hebrews versi NLT. Dibilang gini, no discipline is enjoyable while it is happening. It's painful, but afterward there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Dibilang kalau proses melatih diri kita buat punya disiplin itu nggak menyenangkan. Bahkan dibilang painful, menyakitkan. Tapi orang-orang yang terlatih untuk punya disiplin akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. So it's worth it teman-teman. Waktu kamu latih untuk punya disiplin, there is a groundwork that you need to do. Tapi kamu tahu it's for something worth it. Dan kapan waktu untuk kamu bangun disiplinnya kamu? Jawabannya adalah saat ini. Waktu kamu dengar firman Tuhan ini, don't wait any longer. Tapi mulailah untuk bangun disiplin dalam hidup kamu. Saya percaya kamu akan lihat hidup kamu semakin hari semakin serupa dengan Kristus waktu kamu disiplin membangun value yang Tuhan ajarkan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan telah mengajarkan kami lagi tentang disiplin Tuhan. Kalau Tuhan telah mengingatkan betapa pentingnya untuk memiliki disiplin dalam hidupnya kami. Hari ini kami mau Tuhan untuk belajar komit Tuhan. Untuk melakukan disiplin rohani dalam kehidupannya kami. Kami juga mau Tuhan untuk terus disiplin dalam sekolahnya kami. Dalam setiap hal yang kami kerjakan di tengah-tengah keluarganya kami, pertemanannya kami, gerejanya kami Tuhan. Kami mau belajar untuk disiplin Tuhan. Biar Tuhan aja Tuhan yang memampukan setiap kami Tuhan untuk terus berjalan dengan disiplin yang ada Bapa. Hari ini jemaat Allah, angkatlah kedua tanganmu. Biar kuasa Tuhan yang terus ada melingkupi kamu. Biar Tuhan yang memberkati kamu. Apapun yang kamu kerjakan, Tuhan yang akan buat berhasil. Di tengah-tengah masa-masa liburan ini, biar ada liburan yang produktif. Biar ada kehangatan di tengah-tengah keluarga kamu, pertemanan kamu, kemanapun kamu pergi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau ada yang membutuhkan doa ataupun konseling, teman-teman bisa scan QR code yang ada di bawah ini dan akan ada pendoa serta konselor kami yang menghubungi teman-teman semua. So, see you di camp tanggal 5 sampai tanggal 6 Juli 2023. See you there. Bye.